Assalamualaikum pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas ikhtiar mendapatkan jodoh dunia akhirat, kenali ciri-ciri jodoh yang syar'i, serta laki-laki dan wanita yang dengan sifat-sifatnya tidak layak dijadikan jodoh. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan dengan beraneka ragam suku bangsa, bahasa, dan bentuk fisik. Tapi keragaman itu dimaksudkan bukan untuk menegaskan kelebihan yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, keragaman tersebut agar antar kelompok atau jenis dapat menjalin kesatuan dalam misi yang sama sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa yang bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pada saat ini mencari jodoh menjadi persoalan yang sangat pelik bagi sebagian pihak. Bahkan peliknya persoalan sudah diawali dari bagaimana pemilik calon pasangan atau jodoh hidup yang dipandang baik menurut Islam. Karena jodoh tersebut tidak hanya dipandang sebagai teman di dunia, tetapi sebagai jalan kita dalam menghadapi hidup kekal di akhirat nanti. Bagi pria, banyak yang merasa kesulitan mencari calon istri. Apalagi di zaman modern tidak sedikit perempuan yang merasa haknya setara dengan para pria dalam segala sisi dengan dalih emansipasi hingga mereka terkadang melupakan tugas yang nantinya harus dijalani sebagai seorang istri seperti halnya tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula sebaliknya, bagi para wanita kemajuan zaman membuat mencari sosok calon suami bukan perkara mudah. Pengaruh duniawi menjadikan para pria lebih lupa daratan dan merupakan tugasnya kelak sebagai seorang pemimpin rumah tangga berdasarkan syariat Islam. Maka tak ada yang lebih pas untuk menjawab keraguan kita dalam mencari pasangan hidup selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Wahai Rob kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Bagi seorang muslim dalam mencari kebaikan di dunia, terutama dalam mencari pasangan hidup atau jodoh bukanlah perkara mudah karena sudah ada ketentuan yang harus diperhatikan. Dan untuk masalah perjodohan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 pilihan bagi umatnya, yaitu pertama, cepat mendapatkan jodoh. Kedua, lambat mendapatkan jodoh tapi suatu hari pasti mendapatkan jodoh di dunia. Dan ketiga, menunda mendapatkan jodoh hingga di akhirat kelak. Dan untuk mendapatkan jodoh di dunia, sebaiknya kita berikhtiar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Seperti pertama, memperbaiki diri. Bagi pria maupun wanita harus menjadi orang yang solid dan soleha. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula." Mereka yang dituduhkan itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau syurga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Lalu kedua, tidak berputus asa untuk berdoa. Salah satu doa terbaik untuk mendapatkan jodoh adalah seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, "Anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dari keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Ikhtiar ketiga adalah memperbanyak ibadah sunnah. Agar jodoh semakin cepat datang, kita juga perlu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat mungkin. Caranya tidak hanya dengan menjalankan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa, dan lainnya. Tapi juga semakin mendekatkan diri dengan menjalankan ibadah sunnah seperti sholat malam atau tahajud, sholat duha, syaum, tilawah Al-Quran, bersedekah, berinfak, dan amalan sunnah lainnya.
Lakukan ibadah sunat tersebut setiap hari agar iman kita semakin dekat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berikhtiar mencari jodoh, kita juga tidak selayaknya menetapkan kriteria yang muluk-muluk. Karena menetapkan kriteria yang muluk-muluk tersebut bisa jadi menjadi penyebab sulitnya jodoh datang pada kita. Tidak salah jika kita mengharapkan jodoh yang mapan dari segi perekonomian, memiliki paras yang cantik atau ganteng, memiliki pangkat yang tinggi dalam pekerjaan. Namun jika kriteria tersebut menjadi mutlak tanpa menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa saja menjadi beban bagi kita. Perkara yang baik agamanya juga berlaku untuk wanita dalam mencari pria yang akan menjadi pasangan hidupnya. Ikhtiar selanjutnya adalah memperluas pergaulan. Agama menyarankan perbanyaknya silaturahmi. Dengan pergaulan yang luas, kita akan lebih banyak mendapat pilihan, karena seringkali jodoh itu datang bukan dari perkenalan langsung, tetapi dari diperkenalkan oleh teman kita. Hanya tetap majelis yang kita datangi untuk memperluas silaturahmi tersebut tentu haruslah majelis yang baik, dan sebisa mungkin majelis yang islami. Meminta pertolongan orang lain juga menjadi bentuk ikhtiar dalam mencari jodoh. Tapi yang disarankan kita meminta pertolongan orang lain yang memiliki landasan iman yang sama, bahkan jika memungkinkan meminta pertolongan pada mereka yang ilmu agamanya lebih tinggi, seperti guru ngaji, ustadz, kiai, atau saudara dekat. Dan bentuk ikhtiar terakhir bagi seorang pria adalah menyatakan hasrat secara langsung, walaupun untuk ikhtiar yang satu ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Seperti dengan alasan Islam tidak mengenal pacaran. Dan untuk pria sebaiknya menyatakan hasratnya dengan cara menjalankan ta'aruf. Lantas bagaimana dengan wanita yang menyatakan hasratnya dianggap masih tabu? Sebenarnya hal tersebut pernah dilakukan Khadijah radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Khadijah radhiyallahu anhu yang lebih dulu menyatakan hasratnya kepada Nabi Muhammad SAW, namun hal tersebut bisa dilakukan melalui perantara orang terdekat. Nah pemirsa, itulah ikhtiar yang bisa kita lakukan saat kita mencari pasangan hidup. Semoga apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda berikut Buka Mata Buka Hati akan segera kembali.